Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Pak Nur. Insya Allah kita tetap berada di pembelajaran yang sama, yaitu di pembelajaran Al-Quran Hadis. Kemarin kita sudah belajar tentang surah An-Nas dan surah Al-Falaq, juga surah Al-Fatihah. Yang dimana di dalam surah-surah itu kita telah belajar ayatnya, ayat yang keberapa, surat yang keberapa di dalam Al-Quran, ada berapa ayat, artinya, juga isi kandungan yang ada di dalam surah-surah yang telah kita pelajari di minggu-minggu yang lalu. Insya Allah kita akan lanjutkan pembelajaran kita di surah berikutnya, yaitu surah Al-Ikhlas. Namun sebelum kita mengenal surah Al-Ikhlas, juga nanti insya Allah akan ada tambahannya surah Al-Lahab. Kita bacakan dulu surah Al-Ikhlas bersama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Baik. Alhamdulillah kita sudah selesai membacakan surah Al-Ikhlas. Insya Allah sekarang kita akan bercerita tentang seluk-beluk surah Al-Ikhlas. Yang pertama adalah surah Al-Ikhlas adalah surah yang ke-112 di dalam Al-Quran. Nah, kita tahu bahwa surah Al-Quran itu ada berapa? 114 ya. Ya, yang duanya kemarin sudah kita pelajari di surah An-Nas dan Al-Falaq. Maka surah Al-Ikhlas ini merupakan surah yang ke-112 di dalam Al-Quran. Kemudian surah Al-Ikhlas terdiri dari 4 ayat. Yang ayat pertamanya adalah Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baik, berarti ada berapa? 4 ayat di dalam surah Al-Ikhlas. Dan sekali lagi yang tadi sudah kita ketahui bahwa surah Al-Ikhlas adalah surah yang ke-112 di dalam Al-Quran. Dari keseluruhan ada 114 surah di dalam Al-Quran. Dan surah Al-Ikhlas ini sama seperti surah Al-Fatihah, Al-Ikhlas dan Al-Falaq. Dia surah Al-Ikhlas juga diturunkan di kota Mekah. Maka ketika satu surah itu diturunkan di kota Mekah, berarti dia termasuk golongan surah-surah Makkiyah. Apa? Surah Makkiyah. Jika satu surah itu diturunkan di kota Mekah, maka termasuk golongan surah Makkiyah. Kemudian surah Al-Ikhlas juga dia menjelaskan tentang keesaan Allah, tentang Allah yang Maha Esa, ya. Allah itu satu dan satu-satunya, tidak ada satupun yang menyerupai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disebutlah Allah yang Esa, yang tunggal, Maha Suci, Maha segala-galanya, dan tidak ada satupun makhluk yang menyerupai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang kita pikirkan tentang Allah, maka Allah tidak seperti itu. Ya, itulah makna yang terkandung di dalam surah Al-Ikhlas tentang Allah yang Maha Esa. Baik, selanjutnya kita akan lanjutkan pengetahuan kita tentang surah yang lain, yaitu surah Al-Lahab. Baik, surah Al-Lahab, sebelum kita berbicara tentang surah Al-Lahab dan mengetahui hal-hal yang harus kita ketahui di surah Al-Lahab, kita bacakan dulu surah Al-Lahabnya bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Shadaqallahul azim. Baik, kita bercerita kembali tentang surah-surah yang kita bacakan tadi.
Kalau tadi surah Al-Ikhlas adalah surah yang ke-112 di dalam Al-Quran. Nah, surah Al-Lahab adalah surah yang ke-111 di dalam Al-Quran. Surah Al-Lahab termasuk surah yang keberapa? 111 di dalam Al-Quran. Dan surah Al-Lahab juga sama terdiri dari beberapa ayat. Dan surah Al-Lahab ini dia mempunyai 5 ayat. Ya, surah Al-Lahab mempunyai 5 ayat. Kemudian surah ini juga termasuk surah dalam golongan surah-surah Makkiyah, yang berarti surah Al-Lahab ini diturunkan di mana? Di kota Mekah. Kemudian nama surah ini juga diambil dari salah satu paman Nabi yang bernama Abu Lahab. Nah, keponakannya kalau nggak salah ya, termasuk keponakan Nabi yang bernama Abu Lahab. Surah ini berisikan tentang siksaan terhadap sosok orang yang bernama Abu Lahab itu. Maka Abu Lahab ini adalah salah satu keluarga Nabi yang ingkar kepada Nabi SAW dan tidak mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah menjelaskan tentang siksaan yang nanti akan diterima oleh siapa? Abu Lahab. Karena sikapnya Abu Lahab ini yang menentang dakwah Islam, memerangi Rasulullah dan tidak mengakui Rasulullah SAW sebagai Rasul atau utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di dalam surah ini dijelaskan bagaimana siksaan yang dialami oleh Abu Lahab. Baik, alhamdulillah itu saja pertemuan kali ini, pengetahuan kita tentang 2 surah di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Ikhlas dan surah Al-Lahab. Nanti kalian boleh kembali membaca bagaimana dan seperti apa diturunkannya, di mana ayatnya, ada berapa, surah yang keberapa di dalam Al-Quran tentang surah-surah yang tadi kita bicarakan, yaitu Al-Ikhlas dan Al-Lahab. Insya Allah tugasnya akan Bapak share di minggu depannya lagi. Jadi minggu ini alhamdulillah tidak ada tugas. Minggu ini tidak ada tugas, kalian cukup memahami apa yang barusan Bapak sampaikan. Baik, mudah-mudahan yang Bapak sampaikan tadi bisa bermanfaat dan kalian bisa ingat apa saja yang Bapak jelaskan yang tentang surah Al-Ikhlas dan Al-Lahab. Bapak cukupkan pertemuan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.